Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Claudia dari KM 601. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil atau menyelesaikan tugas akhir dari Ibu Ratih Anggoro Wilis selaku dosen dari mata kuliah kewirausahaan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan terkait report yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya atau activity report terkait project yang saya buat, yaitu adalah usaha yang saya buat sendiri, yaitu warkop ya. Oke, di sini saya jelaskan dahulu untuk usaha yang saya pakai kali ini adalah warkop saya sendiri, yaitu namanya Warkop Suwantro atau ada kepanjangannya ya, yaitu Sukses Usaha Warung Tetap Ramai dan Oke. Suwantro ini sebenarnya saya buat karena saya ingin memiliki usaha yang stable, yang bisa dinikmati semua warga gitu. Jadi awal mulanya Suwantro ini karena terbentuknya saya lihat banyaknya bisnis kuliner di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan secara signifikan tentunya ya, yang ramai dicari warga untuk tempat bersantai maupun bekerja. Tantangan saya sendiri ketika membuka warkop ini tentunya banyak ya, karena kompetitor juga banyak menawarkan project yang mungkin atau menawarkan tempat usaha yang sangat bersaing juga tentunya. Nah, Suwantro ini hadir sebagai solusi warung yang sederhana sebenarnya, dengan identitas yang kuat, dengan harga yang saya buat sangat bersahabat. Konsep usaha Warkop Suwantro ini sebenarnya saya tiru tuh dari warkop usaha yang jadul-jadul. Kita kemas dengan konsep warkop yang modern. Sebenarnya Suwantro ini mengusung konsep warung jadul modern dengan sentuhan yang arti dan brutalis ya. Konsep ini menggabungkan suasana tradisional yang akrab dengan tampilan estetika yang menarik, relevan, dan lagi tren saat ini, sehingga menciptakan suasana warung yang seru dan enak ya, dan nanti warga juga dapat pengalaman makan yang seru dan beda di tempat atau di warkop saya, Warkop Suwantro. Filosofi nama Suwantro ini singkatan dari Sukses Usaha Warung Tetap Ramai dan Oke. Kenapa namanya dipilih? Mungkin biar gampang diingat, memiliki kesan yang lokal, mengandung doa dan harapan, serta dapat berkelanjutan gitu. Sebagai identitas yang utama, nama orang lama yang nempel di kepala, kayak orang-orang zaman dulu kan, kayak Suwantro, Susilo, Supandi gitu. Jadi nama-nama yang saya pakai ini terdengar familiar, jadi kayak orang hafal dengan nama tempat saya pastinya gitu. Kali ini saya akan mereview tentang produk apa saja yang saya jual di warkop saya, yaitu terkait produk makanannya. Untuk terkait menunya, kami buat dengan konsep yang menurut saya itu gampang dijumpai sih. Cuma dari makanan-makanan kecil ini pun kadang ada juga warga yang malas untuk memasaknya sendiri. Contohnya seperti apa sih? Ada Indomie, aneka Indomie, lalu ada nasi goreng juga, sama yang ada yang mau makan cepat saji juga. Selain Indomie itu kita ada rice bowl. Jadi 3 makanan ini yang utama ada di warkop saya. Untuk aneka Indomie sendiri saya tampilkan dengan beberapa aneka menu, terus saya tambahkan topping tambahan seperti warkop pada umumnya ya, telur, kornet, dan keju. Untuk nasi goreng spesial ini juga saya buat yang seperti nasi goreng kampung
nasi goreng yang otentik ya, lokal lah ya, disajikan dengan hangat pastinya, dibuat secara dadakan. Dan untuk rice bowl juga saya ngincarnya untuk pegawai-pegawai yang sebelum berangkat kerja itu bisa mampir ke tempat saya untuk bisa bawa makanan kita ke tempat kerja mereka. Lalu untuk terkait produk minumannya sendiri, saya buat itu di sini lebih ke minuman umum juga, cuman saya menambahkan beberapa minuman yang menurut saya memiliki ciri khas, yaitu kayak saya punya kopi gula aren juga. Jadi konsepnya nggak hanya cuman warung kopi biasa, tapi saya juga menghadirkan kopi gula aren yang memiliki racikannya yaitu saya sendiri dan rekan bisnis saya. Kopi gula aren itu yang paling best seller di warkop saya, karena ini adalah menu pendamping utamanya di warkop saya dan partner saya, itu dengan kopi yang saya buat sendiri. Lalu ada aneka minuman lainnya seperti teh-tehan atau minuman segar lainnya yang sering dijumpai di warkop-warkop umumnya. Sebenarnya apa sih keunggulan usaha yang saya miliki atau value propositionnya? Ini menurut saya untuk warkop yang saya buat ini nih, harganya saya kemas dengan terjangkau ya. Jadi sebelumnya saya review dulu beberapa warkop dan biaya yang saya keluarkan, yaitu ya saya konsepnya gimana caranya biar harganya ini terjangkau. Terus saya buat lingkungan suasananya menjadi nyaman dan pelayanannya pasti nomor satu, ramah. Ketika saya membuat warkop ini, saya memiliki market strategi juga, yaitu bagaimana sih cara saya mempromosikannya, yaitu satu, saya membuat promosinya melalui media digital. Jadi saya ada juga buat konten terkait warkop saya yang saya pasarkan di TikTok dan Instagram dan WhatsApp Blast dan Google Business Profile saya buat juga. Jadi untuk TikTok tersendiri saya buat konten yang estetik ya tentunya, agar menarik para peminat atau warga setempat dan warga lainnya tuh mau datang ke warkop saya dengan konsep yang estetika atau estetik saya buat. Untuk WhatsApp Blast sendiri saya lebih share ke teman-teman atau temennya temen, itu sangat membantu sih. Untuk WhatsApp Blast ini kan sebenarnya lebih ke intimate ya, jadi menurut saya selain media digital, WhatsApp Blast ini penting juga. Dan kegunaan untuk Google Business Profile juga kan saya buat biar menaikkan iklan saya sebagai optimalisasi SEO ya, SEO. Ketika nanti jadi orang nyari warkop Suwantro tuh ada dia muncul paling atas gitu. Lalu bagaimana sih promosi strategi offline-nya saya? Kalau tadi kan membahas tentang online. Kalau untuk offline-nya sendiri, waktu saya melakukan grand opening, saya melakukan penawaran diskon dengan beberapa banding menu. Saya buat minuman dan makanan, minuman dan cemilan seperti itu. Lalu saya melakukan kerjasama komunitas, menawarkan suatu kelompok agar mereka mau datang ke tempat saya dengan saya share menu saya, warkop saya, sehingga beberapa komunitas atau kelompok ini mau datang ke tempat saya. Lalu saya juga menawarkan stamp atau voucher, jadi ketika melakukan kunjungan ke tempat saya, misalnya beli 10 kopi gratis 1 dengan mengumpulkan stempel tersebut. Untuk consumer profile atau target pasar saya atau warkop saya itu lebih ke mahasiswa, para pekerja perkantoran, warga sekitar dan keluarga, maupun komunitas atau warga lokal. Untuk kompetitor analis yang saya kemas di sini, yaitu untuk warkop konvensional yang saya buat ini sebenarnya kelebihannya ada dan kekurangannya juga ada ya, maupun coffee shop yang sekarang berdiri banyaknya di sekitar warkop saya.
Jadi menurut saya kalau untuk warkop konvensional yang umumnya adalah kelebihannya mungkin karena harganya murah dan konsepnya 24 jam, dan kekurangannya mungkin tempatnya kurang nyaman, kurang bersih, kurang standaris, atau nggak instagramable banget gitu tempatnya. Gimana sih kalau warkop saya? Kalau warkop saya itu atau Swantro menang dari kenyamanan dan estetika tempat. Jadi warkop saya kemas dengan konsep gedung atau bangunan yang sangat estetik, terkesan modern, tidak terlalu warkop atau warkop banget. Lalu kalau untuk yang coffee shop mungkin tantangannya, kelebihannya kan mereka memiliki tempat ruangan yang ber-AC, menunya variatif. Walaupun ada kekurangannya juga, yaitu mungkin harga menunya di atas 30k semua, kurang cocok untuk mahasiswa atau pelajar. Mungkin kalau setiap hari datang tuh berat gitu ya. Karena kalau kelebihan warkop saya Swantro mungkin menang dari affordability-nya aja, keterjangkauan harga. Jadi saya kemas dengan harga yang menurut saya lumayan bisa dijangkau untuk hari-hari atau setiap hari. Lalu saya masuk ke financial report saya atau sales report. Untuk rincian modal awal ini saya jelaskan di sini. Untuk kebutuhan awal tuh total mungkin awal yang direncanakan 30 juta. Di sana tertulis untuk sewa tempat itu kurang lebih 15 juta. Sewa tempat dan renovasi, lalu masuk ke peralatan dapur, mesin kopi, furnitur, meja gitu-gitu, itu habis 8.500.000. Lalu untuk penyediaan bahan baku awal untuk stok 1 bulan saya beli rancengan yaitu total 4.500.000, dan pengembangan branding atau promosi digital itu kurang lebih 2 juta melalui media digital. Lalu kita bisa lihat juga di sini untuk sales report di data bulan pertama. Untuk pendapatannya total di angka 21.750.000. Jadi saya buat di sini tabelnya untuk target dan terjualnya berapa. Mungkin memang tidak terjual semua, tetapi ada perkembangan untuk 1 bulan pertama ini seperti Indomie, lalu rice bowl dan minuman itu di sini saya melebihi target yang saya punya dari stok yang saya punya dalam 1 bulan ini gitu. Di sini tertulis jelas. Lalu untuk kesimpulan finansial saya, total penjualan yang saya catat waktu itu di bulan pertama yaitu 1.280 produk. Untuk biaya operasionalnya seperti listrik, gaji karyawan, dan bahan itu habis di 12 juta. Lalu keuntungan bersih yang saya dapat di profit dalam 1 bulan itu yaitu 9.750.000. Lalu setelah menjalankan warkop ini dalam 1 bulan, saya catat untuk evaluasi dan dari strategi penjualannya, yaitu performa dari usahanya, dari lakunya, yaitu kurang lebih dari minuman ya dan rice bowl. Minuman kopi itu 450 cup sangat laku, karena mungkin anak sekarang atau warga sekarang ini ngincernya lebih ke kopi, yang tadi saya bilang kopi gula aren ini. Karena di lingkungan saya, menurut saya di tempat saya buka warkop ini lumayan panas. Jadi ketika saya buka warkop dengan konsep yang ada kopi gula aren ini, cukup menarik peminat atau warga setempat untuk mencoba tempat saya. Dan saya memiliki tempat yang estetik, jadi untuk minuman cup kopi ini lumayan disukai di warkop saya. Dan rice bowl juga di sini tercatat hampir 300 porsi ya, berhasil menggait target market pekerja kantoran, terutama di WhatsApp, karena saya tadi bilang saya melakukan penjualan juga melalui WhatsApp Blast. Jadi lumayan tinggi juga permintaan rice bowl saya atau warkop saya. Lalu untuk bagian yang lakunya, cuman kalau untuk yang tidak capai target ini di nasi goreng gitu. Nasi goreng kita ini cuma laku buat 1 bulan pertama itu sekitar 180 porsi, tidak mencapai target yaitu 200 porsi. Mungkin penyebabnya karena persaingan yang tinggi,
sehingga penjualan nasi goreng saya ini tidak terlalu signifikan, apalagi pada malam hari ya, karena pada malam hari juga di sekitar saya ini banyak sekali tukang makanan yang variatif, sehingga mungkin karena persaingan jadinya pemasukan atau keuntungan saya tidak terlalu banyak. Jadi solusinya menurut saya tuh saya perlu inovasi yang mungkin dengan varian baru agar tidak head to head dengan kaki lima ya, jadi tidak terlalu sama. Seperti itu untuk Ibu Ratih. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan sekilas terkait usaha saya yang saya dirikan. Kurang lebihnya mungkin nanti ibu ada yang mau ibu tanyakan atau kawan-kawan ada yang mau kalian tanyakan terkait bagaimana sih cara mendirikan warkop ini bisa sampai segininya, kenapa bisa sampai cuan, atau mungkin oke pertumbuhannya gitu. Nanti saya bisa bantu deskripsikan kembali. Kalau begitu cukup dari saya, dan terima kasih untuk semuanya, untuk Ibu Ratih dan khususnya kawan-kawan yang sudah menonton video saya ini. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.